Selamat mendetak. Selamat malam, selamat bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak pada malam hari ini waktu Amerika ya. Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dengan saudara-saudari yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui Facebook live stream dan juga YouTube live atau media-media sosial media lainnya. Kita akan berbakti bersama-sama untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan ada tambahan dan juga ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dapat Anda bawakan, yang dapat kita diskusikan di akhir pelajaran kita pada saat ini. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Om Pendeta Rein Kesaulia untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Om Rein. Ya, kita berdoa saudara-saudaraku. Terima kasih Bapa di surga, berkat dan kasih karunia Tuhan kami sudah rasakan sepanjang hari ini. Dan saat ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan, kami telah sedia untuk belajar daripada firman-Mu. Tuhan tolong Engkau ampuni kami supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Berkati pendeta Stephen Rantung yang akan membagikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Karena kami tahu Tuhan, dengan firman Tuhan ini saja kami boleh hidup semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Berkati juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini melalui Zoom dan live streaming. Biarlah semua kami dapat menikmati daripada makanan rohani yang dipersembahkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Engkau juga telah mengampuni kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Terima kasih banyak Om Rein. Baik saudara sekalian, kita akan seperti biasa, saya akan share pelajaran sekolah sahabat yang sudah kita dapat baca bersama ya. Kita dapat bersama pelajaran ini, dan sesudah kita pelajari bersama, kita baca bersama, kita akan diskusikan sedikit sesudah itu ya. Saya akan share pelajaran kita untuk malam hari ini dengan pelajaran di minggu yang kelima dengan judul Raja Damai yang Mulia ya, Raja Damai yang Mulia. Pada malam hari ini kita memiliki judul Tongkat Murka Allah ya. Jadi inilah judul kita untuk pada malam hari ini, Tongkat Murka. Wah, kok Tuhan yang Maha Kasih ini ada murkanya ya? Kenapa dia harus murka? Kenapa kasihnya tidak terus-terusan? Kenapa harus ada murka? Kenapa harus ada murka bagi Tuhan? Baik, mari kita baca ya. Bagian pelajaran kita pada malam hari ini menjelaskan apa yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 1-5, di mana dalam Yesaya 9 ayat 1-5 meramalkan pembebasan untuk orang-orang yang muram dan menderita. Umat-umat Tuhan yang menderita oleh sebab ya pelanggaran mereka sendiri ya tentunya ya. Yang telah mempercayai okultisme dan menjadi mangsa dari penaklukan militer serta penindasan. Yesaya 9 ayat 3 katakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yesaya 9 ayat 3. Bacalah tentang penderitaan umat Allah dalam ayat-ayat yang tertera di atas. Ya, bandingkan dengan kutuk dalam Imamat 26 ayat 14-39. Mengapakah Allah menghukum umatnya secara bertahap dan bukan sekaligus? Apakah yang dinyatakan hal ini tentang karakter Allah dan tujuan dari hukuman Allah? Kita tidak akan baca seluruh Imamat 26, tapi mari kita baca sampai ayat yang keempat, dari ayat 14-16 ya. Imamat 26 ayat 14-16 katakan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, tidak mendengarkan Allah, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Batuk kering serta demam. Wah, ini mungkin apa kira-kira COVID-19 ini adalah merupakan tongkat murka Tuhan juga yang pernah kena ke saya dan mungkin saudara yang lainnya. Apakah itu karena mungkin Tuhan ingin kita supaya dihukum atau apa? Nah, nanti kita lihat ya. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, jika Allah ingin menghancurkan umatnya, maka dia dapat menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur dengan segera. Namun Allah sabar
2 Petrus 3 ayat 9 sudah katakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Sama seperti pada zaman hakim-hakim, Allah membiarkan bangsa Yehuda dan Israel mengalami beberapa akibat dari kebodohan mereka. Kenapa? Supaya apa? Agar mereka dapat mengerti apa yang mereka lakukan dan memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Tapi ketika mereka tetap melakukan kejahatan dan mengeraskan hati mereka, bangsa Yehuda dan Israel ya, maka mengeraskan hatinya, menentang Allah dan panggilan yang Allah sampaikan melalui utusannya, melalui nabi-nabinya, maka dia, Allah, lebih jauh lagi menarik perlindungannya dari mereka. Jadi Allah, ya, selama ini Allah sudah jaga-jaga mereka supaya serangan setan itu seperti kepada Ayub tidak terjadi. Tapi pada saat dilepas, maka yang terjadi adalah kesengsaraan yang terjadi kepada bangsa yang menolak kesempatan untuk berbalik atau membuat pilihan yang lebih baik. Ya, pelajaran sahabat kita katakan apa? Namun mereka tetap memberontak. Dan pola ini terus berulang dan terus menuju kemerosotan hingga akhirnya tidak ada lagi yang Allah dapat lakukan. Seperti zaman apa? Hakim-hakim, mereka apa ya? Terus-menerus tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Ada kalanya mereka berseru minta tolong. Tapi sesudah mereka dibebaskan dengan adanya hakim yang Tuhan berikan, wah jatuh lagi lah mereka. Jatuh lagi mereka. Baca Yesaya 9 ayat 7 sampai Yesaya 10 ayat 2. Apakah dosa-dosa bangsa itu? Terhadap siapakah mereka berdosa? Dan siapakah yang bersalah di antara mereka? Kita tidak baca seluruhnya ya. Kita tidak baca Yesaya 9 sampai 2 fatsal ini, tapi mari kita baca Yesaya 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Yesaya 9 ayat 7 sampai 15. Anda dapat baca nanti ya, sampai ayat 10 ayat 2 ya, tapi mari kita baca sampai ayat yang ke-15 saja. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, yaitu umat Tuhan ya, keturunan Yakub, orang-orang Israel ya, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yaitu Efraim dan penduduk Samaria. Efraim itu adalah bangsa di utara, bangsa yang menyerang Raja Ahaz di selatan ya. Dan penduduk Samaria itu adalah ibu kota di Israel atau Efraim ya, karena suku Efraim yang memegang peran ya. Manase dan Efraim itu yang memegang peran di kerajaan utara ya, di kerajaan dengan ibu kota di Samaria. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa itu? Penduduk Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, sombong sekali. Kenapa sombong? Nanti kita lihat ya, saya akan jelaskan sedikit ayat ini ya. Kenapa sombongnya? Ayat 9, ini mereka katakan, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Nah, kenapa? Kenapa ini congkaknya apa? Apakah salah mereka mau bangun tembok yang Tuhan jatuhkan? Ya, apa salah mereka mendirikan tembok ataupun pohon yang ditebang akan diganti dengan pohon aras? Apa salahnya? Ini kesombongan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dihukum. Jadi pada saat mereka dihukum, mereka merasa hukuman itu bagaikan batu bata. Nah, Anda tahu batu bata itu adalah batu dari tanah yang mereka cuman apa ya? Batu bata itu adalah dari tanah lalu kayak lumpur yang kemudian mereka apa ya? Cetak-cetak begitu ya. Sedangkan jadi apa yang Tuhan bangun kepada mereka anggap bagaikan batu bata. Tapi mereka katakan yang Tuhan sudah bangun itu batu bata, kita akan buat yang lebih hebat. Apa yang lebih hebat? Yaitu batu pahat. Kenapa? Batu pahat itu lebih kuat dari batu bata. Itu seperti batu yang utuh, yang keras, yang kuat, lalu tinggal dipahat dan dijadikan batu-batu apa? Yang jauh kualitas dan lebih kuat dari batu bata. Jadi sombong sekali mereka. Mereka merasa mereka bisa buat batu pahat daripada apa yang Allah buat itu batu bata yang jatuh. Lalu bagaimana dengan pohon ara? Pohon ara itu adalah pohon sikamor. Lalu kalau itu ditebang mereka katakan apa? Oh, kita akan ganti dengan pohon-pohon aras. Jadi pohon sikamor itu kualitasnya beda dengan pohon aras atau pohon-pohon yang dikenal dengan bahasa Inggrisnya sidar atau pohon sedar ya. Jadi dengan kata lain mereka katakan bahwa batu bata itu ya nggak ada artinya. Kami akan ganti dengan batu pahat. Pohon-pohon ara itu, pohon-pohon sikamor itu biarpun ditebang, nggak ada masalah.
Kami akan ganti dengan apa? Pohon-pohon sidar. Jadi sombong sekali mereka. Walaupun sedang dihukum, tapi kesombongan mereka itu tidak apa ya? Tidak lewat saja begitu saja ya. Lalu apa yang akhirnya Tuhan katakan ayat 10? Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka akan menelan Israel dengan mulut yang lebar dan sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tetap tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya. Jadi Tuhan dapat menghajar apa? Umat-umatnya ya. Yang tidak mau kembali dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam, dan Tuhan hajar mereka ya. Ayat 13, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor. Siapa kepalanya dan siapa ekornya? Siapa batang dan ranting ya. Jadi katakan sini, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Siapa itu kepala? Tua-tua dan orang yang terpandang, pemimpin-pemimpin politik, itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah apa? Itulah ekor. Kenapa nabi yang menjadi ekor? Karena dia ikut-ikut saja apa yang dimaui oleh apa? Oleh pemimpin-pemimpin politik. Jadi di zaman Yesaya ada begitu banyak pendeta-pendeta, bukan pendeta ya, pemimpin-pemimpin agama yang asal Bapak senang ABS saja dengan apa? Presiden atau dengan pemimpin-pemimpin negara, ya oke sajalah. Ya, jadi mereka lah yang dijadi ekor. Tapi pemimpin yang terpandang itulah kepala. Karena apa? Karena akibat pengaruh mereka, atas kuasa mereka, maka mereka dapat menggerakkan badan dan ekor untuk mengikuti mereka. Ya, badan dan ekor untuk mengikuti mereka. Jadi ini dikatakan ya, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ayat 15. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Itulah sebabnya, kenapa ada yang pertanyaan waktu lalu ya, Saudara Didi katakan, kenapa bukankah itu pilihan pribadi, keselamatan itu, tapi kenapa harus kadang-kadang tergantung kepada pemimpin? Kenapa? Karena mereka lah yang apa? Mengendalikan. Mereka lah yang harusnya menjadi contoh. Tetapi mereka justru menjadi penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Menurut Yesaya 9 ayatnya yang ke-15. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, apa yang kita lihat di sini, sebagaimana yang ada dalam Alkitab adalah kenyataan dari kehendak bebas. Freedom of choice. Kita memiliki kebebasan untuk memilih. Allah membuat manusia bebas. Kenapa sampai Allah buat kita untuk bebas untuk memilih? Dan kenapa dia harus melakukannya? Karena jika Allah tidak memberikan kepada kita kebebasan memilih, maka kita tidak punya pilihan untuk tidak mengasihi Allah. Dengan kata lain, apabila kita tidak memiliki kebebasan memilih, maka kita tidak dapat mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saya tidak bisa paksa istri saya tidak bisa paksa anak saya untuk mencintai saya. Kalau tidak mencintai saya hajar mereka. Nggak bisa begitu. Itu tidak akan membawa mereka untuk mengasihi saya dengan apa? Dari dalam hati. Mungkin mereka di luar mereka nggih, nurut sama saya, tapi di dalam hati dan pikiran mereka, awas kamu nanti ya. Mungkin mereka akan bilang seperti itu. Jadi itulah. Jadi kebebasan itu diberikan, termasuk pelajaran sahabat kita katakan apa? Kebebasan untuk membuat pilihan yang salah. Kebebasan termasuk pilihan berbuat apa? Salah. Jadi Allah pada saat memberikan kebebasan memilih itu adalah resiko yang dia harus tanggung. Tetapi pada saat resiko itu dibuat salah oleh manusia, kita salah memilih. Mulai dari Adam dan Hawa, Allah tetap memberikan jalan keluar melalui apa ya? Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita. Tapi sebelum kita tiba ke Yesus, pelajaran sahabat kita katakan apa? Pada saat kita berbuat salah, dan meskipun pelajaran sahabat kita katakan, dan meskipun Allah berkali-kali membujuk kita dengan menyatakan kasih dan karakternya, Allah juga mengizinkan kita untuk menghadapi buah dari keputusan kita yang salah. Contohnya rasa sakit, penderitaan, ketakutan, kekacauan, dan seterusnya. Semuanya itu dapat menyadarkan kita tentang akibat dari meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi ada rasa sakit itu kadang-kadang ya pilihan yang kita sudah buat. Ya, setan katakan bebas kamu makan apa saja yang kamu mau, dan akhirnya kita sakit. Waduh. Ya. Allah kadang-kadang harus lepaskan supaya kita sadar. Ya. Supaya kita
supaya kita dapat sadar. Kekacauan, menyadarkan kita tentang akibat dari meninggalkan Tuhan. Namun, pelajaran Sekolah Sahabat katakan, meskipun demikian betapa sering hal ini tidak membuat manusia jera dan meninggalkan dosa lalu datang kepada Tuhan. Kebebasan kehendak, kebebasan untuk memilih sangatlah ajaib. Kita tidak dapat menjadi manusia tanpa adanya kebebasan itu. Celakalah bagi mereka yang menggunakan kebebasan memilih mereka dengan salah memilih, ya, dengan salah memilih. Berapa banyak kita seringkali membuat pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kehidupan kesehatan kita yang terganggu, emosional, mental, dan lain sebagainya, terganggu oleh sebab pilihan-pilihan yang salah. Pada saat kita mengambil keputusan, kita tidak bertanya kepada Tuhan. Pada saat kita hendak mengambil keputusan, kita tidak bertanya kepada firman Tuhan. Tapi pada saat kemudian terjadi, sesal kemudian tidak ada apa guna. Ya. Pertanyaan bagi kita, bagaimanakah Allah menggunakan penderitaan dalam hidup Anda agar Anda berpaling dari jalan yang salah? Ataukah Anda mungkin masih belum mengerti isi pesan itu? Jadi kadang-kadang Allah melepaskan penjagaannya, ya, agar kita dapat apa? Berpaling dari jalan yang salah, berbalik. Jadi ada hukuman yang bagus. Ya, ada hukuman yang bagus. Nah, pada malam hari ini tambahan kita adalah seperti yang saya katakan tadi. Pada saat kita seakan-akan dihukum oleh Tuhan. Ada orang katakan, aduh pendeta, saya lagi dihukum Tuhan. Loh kenapa? Iya, saya lagi sakit. Ini karena Tuhan menghukum saya ini. Tuhan menghukum saya, pendeta. Saya sudah salah, ya. Jadi apakah itu kata yang mungkin tepat, ya? Kita lihat tentang kata penghukuman, ya. Jadi mari kita lihat konsep penghukuman yang dapat Tuhan berikan di dalam Alkitab, ya. Pertama yang harus kita lihat ada dua ya sebab kenapa kita dihukum, ya. Pertama, kita atau manusia dihukum karena tidak suci. Karena tidak suci. Dan pada akhirnya kita sudah lihat, ya, bagaimana manusia-manusia yang jahat di zaman Nuh harus dihukum sampai apa? Datanglah air bah. Sodom dan Gomora, mereka apa? Orang-orang yang tidak suci sampai harus apa? Dihukum. Kenapa? Kalau mereka tidak dihukum, maka orang-orang suci, umat-umat Allah yang sisa itu akan habis oleh mereka. Demikian juga kenapa orang Israel pada saat mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus memusnahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Kenapa? Pertama-tama, karena dosa mereka itu sudah begitu hebat. Dan Allah menggunakan orang Israel yang baru keluar dari Mesir untuk menjadi saluran hukuman Tuhan bagi orang-orang di mana? Yang ada di Kanaan. Dan di akhir zaman, kalau Tuhan biarkan orang jahat, saat ini kita katakan yang jahat bertambah jahat, bukan hanya yang kaya bertambah kaya, ya, tapi yang jahat bertambah jahat. Dan kalau Tuhan biarkan terus-menerus tidak ada akhirnya, maka tidak akan ada lagi orang yang baik, yang benar akan bertahan. Habis semuanya, dihabiskan oleh orang-orang yang jahat atau yang tidak suci. Tidak heran. Kita jangan hanya melihat bahwa Allah itu kasih adanya. Tetapi pada saat yang bersama, itu adalah dua sisi koin dari satu koin. Satu sisi koin Allah itu kasih adanya. Tapi sisi lainnya adalah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menuntut orang jahat untuk dihukum. Kalau orang jahat dibiarkan terus-menerus seperti saya katakan tadi, maka habislah orang-orang yang benar. Dihabiskan oleh orang-orang yang jahat. Maka seperti Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 berbicara tentang orang-orang yang berada di bawah mezbah yang berteriak, Tuhan berapa lama lagi darah kami akan apa? Tertumpah oleh sebab orang-orang jahat yang apa? Yang mengucurkan darah kami. Nah, tidak heran Wahyu 16 ayat 5 sampai 6. Rasul Yohanes Kekasih menuliskan dalam Wahyu 16 ayat 5 sampai 6. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil, adil, adil engkau. Engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Kenapa hukuman ini adil? Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga sekarang telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar, hal itu pantas, hal itu tepat bagi mereka. Adil. Jadi keadilan menuntut hukuman bagi orang-orang karena mereka tidak apa? Tidak suci. Ya. Karena mereka yang kalau dibiarkan terus-menerus maka tidak akan ada lagi orang suci yang akan hidup dalam dunia ini.
Wahyu 19 ayat 1 sampai 3 kemudian mengulangi ya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat 2. Sebab benar dan adil segala apa? Penghakimannya. Karena ialah Allah lah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah Allah lah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Jadi hukuman bagi orang yang tidak suci, karena ketidaksucian mereka itu pertama, wajar dan tepat adil adanya. Yang kedua, hukuman itu diberikan dan itu akan mereka alami selama-lamanya. Artinya mereka tidak ada lagi kesempatan atau tidak lagi memiliki apa ya. Mereka telah memilih untuk tidak menjadi suci selama-lamanya dan hukuman itu dengan kata lain tidak akan ada kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka. Itulah arti daripada kata selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Kematian mereka itu kematian yang kekal. Asapnya naik sampai selama-lamanya, artinya tidak ada lagi kemungkinan untuk dibangkitkan. Tidak ada kesempatan kedua. Jadi pertama, kita dapat melihat Alkitab menyatakan Allah yang menghukum orang-orang yang dihukumnya karena mereka tidak suci. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita dapat melihat bahwa seperti orang-orang Israel, seperti orang-orang Yehuda, ada yang dihukum Tuhan bukan karena mereka tidak suci, dihukum untuk menjadi suci. Ya, dihukum untuk menjadi suci. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Katakan apa bahasa Indonesia dan Inggrisnya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Bahasa Inggrisnya, my son, do not make light of the Lord's discipline. Nah, jadi kalau untuk menjadi suci, nama lainnya selain dihukum adalah apa ya? Didikan, dihajar, atau lebih tepatnya bahasa Inggris seperti bahasa Grikanya itu satu, yaitu disiplin. Ya, disiplin. Tapi bahasa Indonesia itu banyak-banyak ya, didikanlah, dihajarlah ya. Jadi kita lihat ya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mendisiplin orang-orang yang dikasihinya. Itulah arti daripada kata hajar atau didikan atau dihukum ya. Dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, my son, do not make light of the Lord discipline. Do not lose heart when he rebukes you, because the Lord discipline. Ya, sebab Tuhan menghajar disiplin orang-orang yang dia kasihi. Dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kata Grikanya itu, Yunaninya itu adalah paideas, ya, paideas. Jadi disiplin secara konsisten digunakan ya, dalam bahasa Inggris. Cuman dalam bahasa Indonesia itu berbagai versi ya, kata digunakan untuk kata disiplin atau paideias ya. Misalnya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Ibrani ayat selanjutnya ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran disiplin, hajaran, maka Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, yang tidak didisiplin oleh ayahnya? Saya katakan lebih tepat kata disiplinnya, karena mungkin Anda pikir, wah ini harus dihajar nih anak-anak kita nih, seperti harus kita hajar ya. Mari kita hantam mereka habis-habisan sampai patah-patah mereka. Bukan begitu ya. Tetap harus ada disiplin. Mungkin ada rotan, tapi jangan pukul sampai hancur-hancur atau apa ya. Bukan itu ayatnya. Ayatnya adalah tentang apa? Disiplin. Di manakah terdapat anak yang tidak didisiplin oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari disiplin atau ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Apa artinya anak-anak gampang? Bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya katakan illegitimate children. Jadi artinya anak-anak yang bukan anak-anak yang apa ya? Anak-anak yang artinya, tetapi Anda menjadi anak-anak haram dengan kata lain begitu ya. Tidak ada sebenarnya kata anak-anak haram ya. Tidak ada, tapi itulah artinya illegitimate ya. Anak-anak gampang atau illegitimate. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran atau disiplin. Jadi semua kata ganjaran, dihajar, ganjaran itu adalah mendidik, artinya apa? Disiplin ya. Dan mereka kita hormati. Ayah kita itu atau orang tua itu kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita, Allah Bapa. Ya, Bapa kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Bukan selama-lamanya. Orang yang jahat, yang tidak suci itu dihukum karena tidak suci itu, waktunya itu kekal. Ya, artinya dengan panjang. Tapi kalau kita untuk menjadi suci, kita didisiplin dalam waktu yang pendek. Kenapa? Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Kenapa kalau kita terus-menerus didisiplin, habis juga mungkin ya. Tapi waktu disiplin kita itu pendek ya. Yang dianggap baik oleh Tuhan. Tetapi dia menghajar kita. Untuk apa? Apa tujuannya? Seperti tema ini, untuk menjadi suci ya. Tetapi dia menghajar kita. Dia memberikan ganjaran. Dia mendisiplin kita. Dia paideias kita untuk kebaikan kita. Kenapa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi suci. Jadi pada saat kita mengalami, ya Tuhan melepaskan penjagaannya bagi kita. Disitulah mungkin kita dapat berbalik. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kembali dapat berbalik menjadi apa? Suci. Waktunya apa? Pendek. Dengan tujuan kebaikan kita, kekudusan kita. Tidak heran dalam 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32 Rasul Paulus berkata apa? Dinyatakan di sana 1 Korintus 11 31 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, mana kita introspeksi diri pribadi ya, masing-masing. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, kata yang sama digunakan, paideas, kita didisiplin, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Lebih baik, dengan kata lain, ini poinnya begini, saudara-saudara. Lebih baik saya sakit pada saat saya melanggar hukum kesehatan dan Tuhan lepaskan penjagaannya, saya sakit saat ini daripada saya tidak memiliki kehidupan kekal. Ya, tidak memiliki kehidupan kekal. Lebih baik saya kehilangan harta, saya kehilangan harta yang saya miliki di dunia ini oleh sebab mungkin pelanggaran saya akibat saya tidak setia kepada Tuhan. Tuhan lepaskan penjagaan dan harta kita itu hilang semua. Lebih bagus. Supaya apa? Lebih baik kita tidak dapat harta di bumi, tapi kita tetap dapat berbalik dan memiliki harta di surga. Dan pada saat kita memiliki kehidupan kekal, memiliki harta surga gantinya harta dunia, maka kita artinya tidak akan dihukum bersama-sama dengan apa? Tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Tapi ketahuilah saudara-saudara, saudara dan saudari yang saya kasihi, bahwa kalau kita menerima hukuman Tuhan, kita jadi sakit, harta kita hilang pekerjaan, mungkin ya saya tidak tahu. Kita harus bertanya kepada Tuhan, harus seperti pelajaran kita ini katakan, harus kita uji diri sendiri, apa kira-kira yang telah saya tolak dari Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan yang saya tidak setia. Apakah saya tidak setia dalam peribadatan saya? Apakah saya tidak setia dalam mengembalikan milik Tuhan, persembahan dan perpuluhan milik Tuhan. Lalu Tuhan kira-kira menghukum. Biar kalau itu memang kita sudah introspeksi dan kita lihat kita kok nggak, hidup kita nggak maju-maju dan lain sebagainya, dan kita seperti dihukum, ketahuilah. Mungkin saja Tuhan sedang mendidik kita, tapi tujuannya bagus supaya kita menjadi suci, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan dunia. Dan ketahuilah bahwa itu waktu yang pendek. Penderitaan sakit kita, entah itu masalah keuangan dan lain sebagainya, sebagai hukuman, sebagai didikan, sebagai disiplin Tuhan, itu mungkin untuk waktu yang apa? Yang pendek, waktu yang sementara. Mazmur, kita sudah sering baca ya. Sekalipun kita sudah bahas waktu yang lalu, Tuhan selalu membaringkan, Tuhan selalu mengajak kita untuk di tempat yang, di air yang tenang, di rumput yang hijau. Tapi seringkali kita yang memaksa diri kita untuk berjalan dalam lembah kekelaman. Ya. Tapi coba kita lihat di sini. Coba kita lihat, kenapa saya garis bawahi kata dalam. Bahasa Inggrisnya, though, walaupun I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, bukan hanya dalam lembah kekelaman, bahasa Inggrisnya dan aslinya menyatakan kita berjalan melalui, artinya lembah kekelaman itu bukan tujuan akhir kehidupan kita. Kita tidak akan berada selalu di dalam lembah kekelaman.
pada saat kita berada dalam lembah kekelaman, oleh sebab kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, aku yang mau berjalan melalui lembah kekelaman, kita yang paksa sehingga kita masuk dalam lembah kekelaman, tetapi kita sedang hanya melewati lembah kekelaman. Kita sedang tidak akan selalu berada di situ. Di mana tujuan kita? Di mana tujuan kita? Mazmur terusnya katakan apa? Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kapan? Hanya sementara? Tidak. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita akan melewati lembah-lembah kekelaman. Saudara dan saya mungkin oleh sebab kebodohan kita, kesalahan kita yang menolak Tuhan, kita akan melewati begitu banyak lembah kekelaman. Tetapi ketahuilah, tetaplah berpegang dengan Tuhan. Ya, walaupun dia memiliki gada itu kayak pentungan. Gada dan tongkat itu selalu gembala itu bawa supaya domba-domba itu nggak lari-lari. Jadi kadang-kadang supaya kita nggak lari harus diketok-ketok sedikit kita, nggak banyak-banyak ya, nggak lama-lama ya, sementara saja. Kita ada gada yang mengetok kita, tongkat yang mengatur supaya kita tidak lari dari jalan Tuhan selama-lamanya. Supaya jangan kita dihukum seperti orang dunia untuk selama-lamanya. Tetapi melalui lembah kekelaman yang sementara itu, kita akan dibawa mencapai tujuan di mana kita tidak akan melewati lagi lembah kekelaman, dan tujuan itu adalah kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang saya kasih, saudara dan saudara yang saya kasih, kadang-kadang kita akan melewati lembah-lembah kekelaman oleh sebab pilihan-pilihan kita yang salah, yang menyebabkan Tuhan tidak bisa tidak harus melepaskan penjagaannya bagi kita. Sehingga mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita mendapatkan penyakit dan hal-hal lainnya. Tapi marilah kita lihat, kembali berbalik, bermohon kepada Tuhan, dapat kekuatan. Ya, supaya dengan gada dan tongkatnya itu kita akan sampai. Tujuan kita yang utama, ya, tujuan kita utama itu adalah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya kita semua akan tiba dalam dia tiba untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa tersebut. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, ada tambahan-tambahan mungkin ataupun pertanyaan. Saya lihat ada pendeta John Medelu sudah bersama-sama dengan kita ya. Saya tiap kali melihat pendeta John Medelu, saya selalu merasa bersalah. Ada permohonan yang sampai saat ini belum sempat saya penuhi. Saya mohon di depan seluruh dunia ini, saya mohon ampun ini. Mohon maaf kepada pendeta Medelu ini. Bapak Pendeta. Silakan pendeta, jika ada tambahan pertanyaan, silakan. Nggak ada, cuman senang bisa dengar kembali mengenai disiplin itu ya. Dan saya dapat poin, kalau di Indonesia Mazmur 23, ini numpung Mazmur yang saya selalu bahas. Oh, oke. Saya dapat ide ini, tidak hanya dalam lembah kekelaman, tetapi melewati. Ya, that's good. Thank you Pendeta untuk Puji idenya. Tuhan, puji Tuhan. Ya. Om Rain, Om Pendeta Rain, ya. Ada tambahan? Sudah sangat jelas Pendeta. Puji Tuhan Om. Puji Tuhan. Juga, puji Tuhan yang bergabung dengan kita, Saudara Yani Tikwalu. Selamat bergabung melalui Zoom. Terima kasih banyak, Sir. Puji Tuhan. Sudah dapat lagi. Dan dulu masih mahasiswa, sekarang pendeta. Oh, sudah melayani di mana ini? Sudah melayani di mana? Sekarang di Tatelu, Sir. Di Tatelu. Oh, pendeta baru di situ? Baru pendeta di situ baru. Tadinya di Bitung, di Tembagan dan Pulau Lembe. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Sir, ya, walaupun terlambat masuk ini, Sir. Makasih banyak untuk materinya. Ini yang tantangan barangkali ini cuma mau tanya ini Sir, tentang disiplin tadi. Kadang-kala kan orang umat-umat ini ya ketika diarahkan sesuai dengan aturan, ya, pro kontra itu selalu ada di dalam jemaat. Ya, kita ini mau melayani baru di Tatelu, terus memang sudah selesai katanya sudah aman. Ya, ini kubu-kubu ini yang seringkali muncul di dalam jemaat, dan kadang-kala ya umat barangkali tidak menyadari dorong kesalahan, egonya masing-masing itu dipertahankan, pada akhirnya terjadilah dua blok. Ya mudah-mudahan dengan pelayanan yang baru ini Kong bisa netral dan
kira-kira mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Supaya Jadi seperti dalam rumah tangga ya. Jadi kita hanya bisa disatukan seperti kita sudah sering lihat sebagai pendeta-pendeta, sering kita lihat ya. Kita ilustrasinya kalau ada kita semua dekat dengan Tuhan, maka dua pihak yang berjauhan itu akan apa ya? Akan bersama, akan menjadi semakin dekat ya, menjadi semakin dekat. Jadi saya percaya kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kalau pertama-tama kita dapat berdamai, pelajaran kita tadi malam saya undang kalau bisa kita lihat kembali ya pelajaran tadi malam, kalau kita berdamai dengan Tuhan dan kita berdamai juga dengan diri kita sendiri, maka kita dapat dengan itunya berdamai dengan sesama kita ya. Jadi itu adalah salah satu pelajaran juga tadi malam yang telah kita bahas. Jadi mari kita. Artinya saya pribadi merasa bahwa pada saat kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita memiliki kedekatan juga dengan sesama. Jadi kalau kita pendeta-pendeta kita membawa anggota-anggota kita juga selalu dekat beribadah, dekat dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari makanan rohani. Karena firman Tuhan sudah katakan iman tumbuh dari apa ya? Pendengaran firman Tuhan, dari bukan hanya mendengarkan tapi bergumul dengan firman Tuhan yang kita olah dalam diri kita, maka itu akan membangkitkan iman dan percaya ya, sehingga kita dapat disatukan walaupun kita seringkali berbeda pendapat, tapi kita dapat disatukan ya. Terima kasih pendeta ya. Baik, ada tambahan mungkin dari pendeta Ricky Da Costa, silakan. Ya, terima kasih pendeta. Lalu waktu saya baca, ini cuma sekedar sharing, waktu saya baca Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di situ ada hal yang menarik yang saya dapat. Dan saya bingung, mungkin nanti kalau saya salah boleh dikoreksi pendeta. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ada dua kata yang digunakan di situ. Ketika iblis berbicara dengan Tuhan, dia gunakan kata ini, kata berkat dan kata kutuk. Tetapi yang menariknya di ayat 11 waktu dia bilang kutuk, waktu dilihat bahasa aslinya, dia gunakan kata yang berkat, artinya dari berakah, bahasa Ibraninya. Dia gunakan kata barak yang berasal dari kata beraka. Dan di sini saya bisa lihat ternyata sebenarnya ketika Tuhan mengutuk bangsa Israel, sebenarnya dalam kutuk itu sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan sebenarnya. Seperti contohnya ketika mereka buat ini, Tuhan sengaja biarkan mereka dalam penawanan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam hal ini, sebenarnya tidak semua kutuk itu buruk. Sebenarnya semua kutuk itu untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar jikalau sudah salah. Amin. Lalu yang bagian yang kedua, bagian mengenai disiplin. Sebenarnya di dalam buku Kebahagiaan Sejati babnya yang pertama, di situ dikatakan ketika Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah, sebenarnya Tuhan meneteskan air mata karena dia semua tidak tega, tapi jika memang ini satu-satunya jalan untuk bisa membuat orang lain berubah, maka apa boleh buat, itulah yang harus dilakukan. Seperti contoh ketika Tuhan menghukum orang-orang yang berjualan di Bait Allah, ketika pada hari Raya Paskah itu, Tuhan harus melakukan itu, Yesus harus melakukan itu untuk membuat mereka sadar bahwa mereka sudah salah. Jadi di sini kita lihat bahwa sebab Tuhan juga tidak tegas untuk menghukum. Tapi jika memang itu cara satu-satunya untuk membuat orang lain sadar, maka itu yang harus ia lakukan. Walaupun sebenarnya sakit hati juga, maksudnya walaupun dalam hati Yesus sendiri pun dia tidak tega dan dia sangat sakit hati untuk melakukannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Betul ya. Terima kasih pendeta Ricky, itulah ya kita dapat dihukum, didisiplin untuk menjadi suci ya. Jadi jangan sampai kita dihukum karena tidak suci. Itu poinnya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat selalu mendengarkan bisikan Roh Kudus pada saat kita berjalan melalui lembah kekelaman ya. Pada saat kita salah jalan untuk dapat kita berbalik pada Tuhan. Terima kasih banyak pendeta Ricky dengan kutipan tambahannya. Baik, ada lagi yang melalui live stream mungkin, Dek? Apa ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan? Nggak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu doa-doa kita. Mungkin ada saudara-saudari sekalian yang dapat memberikan kesaksian ataupun hal-hal yang dapat saya doakan pada malam hari ini. Silakan. Ada kira-kira yang melalui Zoom seperti biasa angkat tangan jika ada. Ya, silakan Saudara Ketua Ridwan.
Saya mengucapkan terima kasih, tapi juga masih mohon doanya dilanjutkan untuk sahabat saya Daniel Sitanggang. Terima kasih untuk dua-duanya. Hari ini saya lihat dia ada di video, sudah lepas dari ventilator, Wow. sudah keluar dari ICU. Amin. Ya, tapi ya masih kita harus perlu doakan terus supaya dia bisa sembuh. God is good all the time. Puji Terima Tuhan, kasih, puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya yang melalui Sir. live stream? Ya, silakan. Ada saya lihat Pendeta Tikwalu sudah angkat tangan lebih dulu, baru kemudian Ketua Lalaki. Boleh silakan. Situasi sekarang, Sir, karena ya virus yang mewabah dunia ini, maka ada sahabat-sahabat pelayanan yang ada di Minahasa Utara Bitung saat ini yang ada yang sembuh, ada yang baru kena saat ini. Ya tolong doakan, Sir, untuk orang teman pendeta Vicky Tiwo keluarga. Oh, Ya, pendeta Vicky yang sama ini sementara diisolasi. Nah, kemudian istri pendeta dari pendeta Momongan yang saat ini sementara kritis di rumah sakit, Sir. oh, Pendeta Josian Momongan. Momongan, ya, Sir. Oh, So enggak bisa makan lagi sekarang. oh, sorry. Itu saja, Sir. Ya. Dengan COVID juga? Enggak, kanker, Sir. Kanker. Oh, sorry. Oke. Ya. Terima kasih, Sir. Makasih. Baik, Saudara Ketua Lalaki. Terima kasih Pendeta. Kami tetap minta didoakan keluarga besar Seputan tentunya. Dan juga kami terima kasih ya kakek ipar saya yang kita doakan beberapa waktu yang lalu, Rince Wilar. Sekarang dia sudah mulai jalan meskipun masih pakai penuntun. Tapi dia udah jalan, jadi puji Tuhan atas doa-doa, tapi masih tetap minta untuk tetap didoakan untuk kesembuhannya. Amin. Ya, terima kasih. Pendeta. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada lagi melalui Zoom, bagaimana live stream, Dek? Tolong disampaikan kepada saya. Dari live stream ada 3 silent request, Pendeta, dari Om Adrian Lao, Pendeta Bunhok, dan juga Tante Santi Makaraung. Oh, oke. Lalu ada Lao, Pendeta Bunhok, sama Tante Santi Makaraung. Oke. Lalu dari Ibu Marta Lam, katanya tolong doakan suaminya yang sedang lagi sakit berapa hari ini, katanya Pendeta. Oh, Bapak Asang ya? Iya. Oh. Oh, ada silent request juga dari keluarga Lalaki senior. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Oh, dan Sir, minta maaf, Sir, buat tambah satu, Sir, bisa? Silakan. Ya, Sir, tolong doakan karena ini pergerakan movement yang di daerah kami ini lebih banyak. Tolong doakan, Sir, karena ini sudah masuk di wilayah Bitung. Yang lalu kami di Bitung sudah selesai dengan lunar sabat dan semua. Oh. Tapi sekarang mereka masuk dengan gerakan yang lain lagi, dengan ya misi kesehatan juga ada banyak, tapi ada pergerakan motif di situ, pergerakan movement. Sekarang masuk di Minut. Mereka ada 2 keluarga yang masuk. Tolong doakan, Sir, supaya orang boleh dengan bijaksana. Amin. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara sekalian? Jika tidak ada, ya kita akan bersatu di dalam doa pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kami dapat mempelajari kembali firman-Mu yang mengajak kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, untuk selalu mendengarkan firman-Mu, untuk selalu berpusat kepada kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami, dan tidak memilih jalan-jalan kami sendiri. Yang kami seringkali pikir itu yang terbaik, tetapi seperti firman-Mu katakan ujungnya menuju maut. Kami rindu Tuhan untuk berjalan di tempat yang Engkau sudah siapkan, di air yang tenang, rumput yang hijau. Tapi seringkali Tuhan, kami sadari dan kami mengakui, kami seringkali membawa diri kami melewati tempat-tempat yang seharusnya tidak kami lalui. Lembah-lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami dapat
mendengarkan amaran-Mu seperti Engkau sudah nyatakan melalui Nabi Yesaya. Kami akan berbalik. Kami rindu untuk berbalik selalu, Tuhan. Kuasailah kami. Berikanlah kemauan untuk berbalik tersebut dikuatkan. Dan sehingga pekerjaan pertobatan dan pekerjaan penyempurnaan dan kesucian itu pun dapat Engkau lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, dan kiranya kekuatan ini akan selalu menjadi bagian umat-umat Tuhan yang sudah bergabung. Hamba ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dari Jemaat Fisdak yang hamba dapat lihat melalui Zoom, dan juga pendeta-pendeta yang sudah bersama-sama seperti Om Rain yang bersama-sama kami, seperti pendeta John Medelu, pendeta Da Costa, dan pendeta Nayuan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai mereka semua, kami semua dalam pelayanan-pelayanan kami, sehingga kami akan selalu melakukan segala sesuatunya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi rekan-rekan kerja kami, rekan-rekan pendeta yang dalam keadaan sakit seperti pendeta Vicky Tiwo yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan berikanlah kesembuhan kepadanya. Berikanlah sehingga dia dapat memiliki kesempatan yang lebih baik lagi untuk terus bekerja bagi Tuhan. Dan biarlah penyakit yang dialami saat ini dapat menjadi satu kesaksian di mana dia dapat sembuh dari penyakit ini, dapat menjadi satu kekuatan dan dapat membawa orang untuk lebih teguh percaya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Josian Momongan Tuhan. Tuhan mengetahui keadaannya. Dan kami percaya jika kemurahan-Mu dapat Engkau tunjukkan, maka tidak ada yang mustahil Tuhan. Mujizat dapat terjadi. Kesembuhan dapat terjadi. Jika itu adalah kemurahan yang dapat Engkau tunjukkan kepada Ibu Pendeta Momongan. Tapi kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kehidupan kami dalam dunia ini adalah kehidupan dalam lembah kekelaman. Tapi tujuan kami adalah rumah. Berdiam bersama-sama dengan Engkau dalam rumah yang Engkau sudah, dalam tempat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami tetap selalu memiliki iman dan kekuatan. Dan iman kekuatan ini akan selalu menyertai Ibu Pendeta Momongan dan juga Pendeta Josian Momongan. Kami datang juga untuk bersyukur. Kami mendengarkan kabar yang baik bagaimana Saudara Daniel Sitanggang telah memiliki kesempatan yang lebih baik dalam kesehatannya. Tuhan sudah membantu dia sehingga dia lepas dari ventilator dan sudah dipindahkan dari ruang ICU. Kami bersyukur Tuhan, Engkau maha baik, Engkau maha besar. Kemurahan-Mu sudah jadi dan nyata dalam kehidupannya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk melihat kesembuhan yang sempurna. Kami rindu untuk melihat Saudara Daniel Sitanggang ini akan mengalami pengalaman yang sama seperti Tante Lili Pinontoan. Dapat menjadi satu kekuatan bagi kami semua oleh sebab kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan dengan kesembuhan tersebut mereka dapat menjadi saksi-saksi hidup dari mujizat-mujizat surga. Bahkan pada saat dokter-dokter sendiri sudah katakan tidak ada lagi harapan bagi mereka. Tetapi mereka dapat memiliki kesempatan terus untuk menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. Kami terus juga datang berdoa untuk membawakan permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan. Kami ingin membawakan silent request daripada pendeta Bunhok Pasulatan. Kami ingin membawakan dia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga ingin membawakan silent request daripada Om Adrian Lao. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Om Adrian Lao di Colorado dalam segala pergumulan ataupun permohonan pribadinya. Tuhan akan selalu menyertainya. Kami juga bermohon kiranya Tuhan akan mendengarkan seruan Santi Makaraung. Tuhan, anak Tuhan ini ingin dekat dengan Tuhan. Biarlah Engkau dekatkan dia. Biarlah segala kemauan-kemauannya itu Engkau kuatkan. Kemauannya untuk dekat dengan Engkau Tuhan, Engkau selalu berikan. Dan Engkau akan mengerjakan pekerjaan keselamatan-Mu di dalam diri Santi. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dengan silent request mereka, permohonan mereka yang selalu mereka ungkapkan bagi anak-anak mereka, bagi cucu-cucu mereka. Kami bermohon Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan jalan sehingga Om Yan dan Tante Sin dapat melihat kepenuhan daripada jawaban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi Saudari Lucy Tuhan, kiranya kesehatan surga akan selalu menjadi bagiannya, akan selalu memberikan kekuatan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Ibu Rince
Wilar. Kami berdoa kiranya kesembuhan yang sempurna juga akan terus menjadi bagian bukan hanya Ibu Rince tapi juga Saudari Lucy. Kami juga berdoa bagi permohonan doa Ibu Marta Lam Kandoangko, bagi Bapak Asang dalam keadaan sakit. Pada saat ini kami berdoa kiranya jamahan surga, sembuhan surga dapat menjadi bagian Bapak Asang. Dapat menyertai juga Ibu Marta yang selalu mendoakan anak-anak dan cucu-cucunya yang ada di Amerika maupun yang di Indonesia. Kami berdoa kiranya mereka semua dapat berjalan bersama-sama dengan Ibu Marta dalam kebenaran-Mu selalu, untuk dekat selalu dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia yang menghadapi tantangan oleh sebab suara-suara yang berbeda yang muncul, yang telah membingungkan, yang mengajak umat-umat Tuhan gantinya untuk fokus kepada Yesus, tapi mereka berfokus kepada ajaran-ajaran yang mungkin bukan itu yang Tuhan ingin diutamakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi kepada seluruh umat-umat Tuhan, baik bukan hanya para pendeta, tapi umat-umat Tuhan, sehingga dengan ajaran-ajaran yang sedang beredar saat ini, kami dapat melihat bahwa tujuan kami yang bersama adalah surga, dan kasih karunia-Mu itu yang akan mengajak kami semua untuk melihat ajaran Tuhan yang terpenting, yang major, bukannya kami majoring in minor, tetapi kami berfokus pada ajaran-ajaran-Mu yang akan membangkitkan iman dan bukan menyebabkan perpecahan demi perpecahan di dalam jemaat. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang selalu mendoakan keluarga mereka. Kami ingin berdoa bagi Ibu Paruntu yang selalu mendoakan keluarganya, Ibu Erna yang selalu mendoakan adiknya, Saudara Joni, dan juga suaminya, Bapak Novi. Kami berdoa juga bagi seluruh umat-umat Tuhan seperti Eti yang mendoakan keluarganya, keluarga lelaki Soputan yang selalu mendoakan keluarga mereka. Kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan-permohonan ini. Kami berdoa bagi Ibu Syane Laloan yang berdoa bagi keluarganya yang baik dalam keadaan sakit maupun kekuatan iman yang dapat menjadi bagian keluarganya seperti saudaranya, Saudara Glenn. Tuhan kiranya kekuatan iman selalu menjadi bagian. Menyertai juga anak-anak daripada Ibu Syane, ya, termasuk Jane yang ada di Philadelphia. Tuhan akan selalu menyertai, memberikan perlindungan yang pasti bagi Jane. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa. Hamba-Mu ingin berdoa bagi umat Tuhan di Jemaat Vistak. Hamba-Mu ingin membawakan Saudara Novi Mudeng, Tuhan. Pada saat ini, kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai Novi. Tuhan akan selalu memimpin dia. Biar dalam kerjaan yang dia lakukan, Tuhan selalu dekatkan dia kepadamu, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bridget Sumendap, Tuhan. Kami berdoa bagi dia dan keluarganya, bagi anak-anaknya. Kami berdoa kiranya Bridget akan selalu mendekatkan hatinya, kehidupannya kepadamu, Tuhan. Selalu ingin mengikuti jalan Tuhan yang dapat dia lalui. Dan dengan kesetiaan yang dapat dia tunjukkan untuk menuruti jalan Tuhan. Bukan hanya itu akan menyukakan hati keluarganya, Saudara Regan dan juga khususnya Tante Feli, tetapi akan memberikan sukacita khususnya bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan kami Tuhan yang hamba tidak sempat sebutkan, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan segala permohonan kami. Kuatkanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami dan satukanlah kami selalu dalam kasih-Mu. Satukanlah kami agar kami selalu ingin memiliki keinginan untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, doa-doa yang hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama kami di Jemaat Visdak. Jika acara ini sudah menjadi berkat bagi Anda dan sudah menjadi berkat bagi kita semua, mari kita share ya. Kita share kepada saudara-saudari kita yang lainnya sehingga mereka juga dapat memiliki berkat yang sama seperti yang kita miliki. Dan nama Tuhan saja yang akan dipuji dan dimuliakan. Sampai bertemu lagi besok malam di waktu yang sama. Kalau tidak salah untuk hari Kamis malam kita akan berbakti, tapi saya diminta untuk berbicara dalam pelajaran Sekolah Sahabat Bahasa Inggris kalau itu sudah diatur ya. Jadi besok malam saya tetap akan bicara dengan bahasa Indonesia untuk hari Rabu, tapi untuk hanya hari Kamis yang akan datang mungkin ya. Kalau aturannya sudah diatur, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris karena ada sahabat-sahabat kami lainnya yang ingin agar acara kita juga dapat dibawakan juga dalam bahasa Inggris untuk hari Kamis yang akan datang. Sekali lagi, selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Sampai bertemu saudara-saudara kembali di waktu yang sama besok malam. Tuhan memberkati.
Sama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.